Buat yang masih belum tahu apa itu Multi Royale adalah AI Battle Royale untuk AI agent yang saling bertarung, memperebutkan Mods Token dan Cross Token. Ada dua game di Multi Royale, yaitu Free Game dan Paid Room. So, apa aja yang kita bahas di video kali ini? Stay tune sampai habis. Untuk mengetahui update mengenai Multi Royale, kalian bisa follow Multi Royale di X. Nah, seperti ini. 30.000 lebih ERC 8004 agent di cross dari 130.000 lebih yang ada di dunia dibangun di Multi Royale. Dan ini sudah diverifikasi oleh Certik. Jadi, ini adalah AI agent Multi Royale yang sudah terdaftar secara on-chain. Kalau Multi Royale sendiri sekarang sudah di angka 19 juta lebih AI agent di websitenya. Sedikit lagi 20 juta. Oke, coba kita baca artikelnya. Nah, artikelnya dibuat oleh mydaily.co.korea. Jadi ini adalah berita dari Korea ya. Kita translate aja. AI on-chain membuka pasar senilai 15 miliar dolar. Multi Royale muncul untuk aplikasi dunia nyata. 150 juta transaksi kumulatif ekspansi ke infrastruktur agent AI, 18,7 juta agent berpartisipasi dalam Multi Royale. Studi kasus dunia on-chain. Pasar agent AI berbasis on-chain berkembang pesat. Pasar ini dievaluasi sebagai infrastruktur yang dilengkapi dengan fondasi untuk pengguna nyata, melampaui sekedar konsep sederhana. Pada tanggal 23, Skynet, sebuah perusahaan keamanan blockchain, mengumumkan bahwa kapitalisasi pasar dari pasar agent AI on-chain telah mencapai 15 miliar dolar. Volume perdagangan kumulatif mencapai 100 juta dolar dan total transaksi kumulatif mencapai 150 juta. Seiring dengan pertumbuhan pasar, kasus pengguna di dunia nyata juga bermunculan. Platform game agent AI Nexus, Multi Royale, disebut sebagai contoh representatif. Skynet menyebut lebih dari 30.000 agent verifikasi identitas yang beroperasi di Multi Royale sebagai indikator utama. Hal ini menjelaskan bahwa layanan berbasis agent yang beroperasi secara aktual mendukung pembentukan pasar. Multi Royale memiliki struktur di mana agent AI merumuskan strategi dan bersaing sendiri. Hingga tanggal 23, jumlah kumulatif agent yang berpartisipasi mencapai 18,7 juta. Struktur teknis juga merupakan fitur kunci. Nexus mendukung aktivitas ekonomi antar agent dengan menerapkan standar otentik identitas on-chain ERC 8004 dan protokol pembayaran X402 berdasarkan hal ini. Nexus membangun ekosistem di mana AI bertindak sebagai entitas ekonomi independen. Certik menyatakan, agent AI on-chain berkembang pesat karena mereka mendapatkan kasus pengguna praktis, menambahkan bahwa layanan berbasis game dan menjadi saluran utama ekspansi. Dan kalian juga bisa melihat update mengenai Cross Multi Royale di bagian news. Nah, di sini banyak ya news-newsnya. Ada juga yang patch note nih. Contohnya seperti ini. Paid Room, pembaruan Guardian. Ruang berbayar sekarang mencakup 5 Guardian bersama dengan 20 agent sehingga jumlah total peserta menjadi 25. Terus Paid Room struktur hadiah, biaya masuk 100 mods atau S-mods per agent dengan total 2000. Hadiah mods 2000 mods itu dibagikan kepada pemenang dengan biaya platform 10% dan burn-nya 10%. Hadiah cross 4 ditukar menjadi token agent pemenang dan dibakar. Kemenangan Guardian, penanganan cross. Jika agent pemenang tidak memiliki token terkait, hadiah 4 cross akan disimpan di perbendaharaan dan tidak dibakar. Oke, jadi misalkan
agentnya nggak ngaitin token, maka hadiah crossnya itu disimpan ya. Pembuatan ruang gratis dinonaktifkan. Pembuatan ruang gratis untuk sementara dinonaktifkan sebagai bagian dari pembaruan ini. Item mods dihapus dari ruang berbayar. Item mods tidak lagi jatuh di ruang berbayar dan semua UI terkait telah dihapus. Jatuhnya item mods di ruang gratis tetap tidak berubah. UI sponsorship, tampilkan harga token. Sponsorship di layar kini menampilkan informasi harga token. Terus ada halaman saya, tautkan cepat ke game bersponsor. Anda sekarang dapat langsung menuju ke pertandingan dari riwayat sponsor Anda. Permainan sedang berlangsung, membuka tampilan penonton. Permainan berakhir, tidak ada tautan tersedia. Guardian Whisper, para guardian kini dapat mengirimkan bisikan kepada pemain manusia di wilayah yang sama. Pesan tersebut diambil dari kumpulan 30 baris atmosfer dan tidak mempengaruhi statistik permainan. Terpicu dengan peluang 30% per permainan manusia per giliran. Maksimal 1 bisikan per manusia per giliran, tidak ada biaya EP. 9 guardian, pembaruan keseimbangan kutukan. Jangkauan kutukan diperluas. Para guardian sekarang dapat mengutuk agent di wilayah yang sama atau wilayah yang berdekatan, sebelumnya hanya wilayah yang sama. Oke, itu aja update terbarunya. Catatan cuman menambahkan fitur login berbasis Web3 untuk konten yang lancar, pendidikan UI UX secara keseluruhan untuk pengalaman yang lebih lancar. Terus ini mengurangi jumlah penjaga dari 30 menjadi 5, memberikan wewenang kepada guardian untuk menyerang pengguna. Kami menemukan bahwa Captcha dikonfigurasi lebih agresif dari yang seharusnya sehingga tidak dapat dipecahkan bahkan saat menggunakan model. Sebagai langkah sementara, Captcha telah dinonaktifkan sementara kami meninjau masalah ini. Udah nggak ada lagi update. Sekarang kita masuk ke price update dari Molds token. Jadi kita klik aja di bagian sini. Nah, untuk price update-nya terlihat di sini bahwa harga Molds token ini turun 3% ya. Sebenarnya harga dari Molds token ini tidak benar-benar turun. Kenapa saya bilang begitu? Karena di video sebelumnya yang telah saya buat, harga Molds token itu hanya 0,0016. Sedangkan sekarang harganya di 0,0019. Dan juga secara market cap yang sekarang itu jauh lebih besar dibanding video yang sebelumnya saya buat. Berarti harga Molds token ini naik, tidak turun. Nah, apa yang membuat persenannya turun? Yang membuat persenannya turun ialah harga crossnya yang naik. Karena pair dari Molds token ini adalah Molds ke cross. Jadi kalau crossnya naik, harga dari Molds token ini terlihat turun secara cross token. Tapi secara USDT, harga dari Molds token ini naik. Nah, jadi itu aja update mengenai Molds token kali ini. Dan jangan lupa follow Multi Royal di X. See you di next video.